Salam teman-teman, salam sejahtera, salam ketemu kembali. Kita mau mendengar daripada perdebatan daripada Murtadin, yaitu The Truth. Sebenarnya The Truth ini orang banyak bingung ya, apa dia ini seorang Kristen atau Muslim. Tapi dia tidak pernah berdebat sama orang Kristen, selalu berdebat sama orang Muslim. Kali ini dia berdebat sama orang Muslim juga mengenai Yesus itu apa benar disalib atau tidak menurut Quran. Jadi ada seorang daripada Muslim mengatakan tidak, itu adalah diserupakan. Berarti kalau diserupakan, Allah itu membuat orang-orang di situ itu tertipu ya, supaya mereka menganggap bahwa Yesus itu yang disalib, padahal Yudas gitu. Ya katanya. Berarti Allahmu penipu, kira-kira begitulah. Jadi memang logika dia ini logika yang benar lah, betul ya, logika cerdas begitu. Memang kalau salah-salah menjawab, salah-salah mengartikan, tidak bisa sama dia ini. Memang logika dia memang logika habis begitu. Sama dengan Edis TV, dia punya logika ini, yang si The Truth ini ya. Tapi Muslim ini dia terus menyangkal bahwa Yesus itu disalib dan diserupakan itu adalah Yudas Iskariot ya. Jadi memang ada beberapa orang di situ daripada Murtadin ya, yang sudah menjadi Kristen, dan mereka itu pintar Al-Quran, pintar Arab gitu. Jadi disuruh baca daripada Al-Quran, disuruh orang Muslim yang menjawab bahwa Yesus ini tidak disalib itu, sepertinya bagi orang-orang yang Murtadin ini cara bacanya itu masih amburadul begitu. Jadi belum benar begitu. Memang benar mereka ini adalah orang-orang yang jenius, makanya mereka memang betul berpindah kepada Kristen. Ini dia teman-teman, dia punya ya. Biar saya arahkan nih, silakan teman-teman ya, saya arahkan supaya balik lagi. Ada nggak yang mau alaf? Teman-teman jujur coba, ada yang mau alaf nggak? Naik aja, kita ngobrol baik-baik yuk. Ada nggak yang mau alaf? Coba silakan naik. Yang mau alaf itu rugi. Menurut siapa? Menurut Quran, bukan menurut saya. Ya. Silakan naik, saya kasih tahu ruginya di mana, saya kasih tahu. Ya, silakan. Oh, ada yang murtadin malah. Ya, yang udah murtadin udah nggak usah naik, yang udah. Terima kasih Pak Edi, yang udah murtadin nggak usah naik ya, yang mualaf aja silakan naik, yang mualaf. Ya, yang Muslim dan mualaf silakan naik, nggak apa-apa. Mau saya murtadin lah gitu, pada ngetik murtadin. Ya, ya. Ya silakan. Silakan. Alvin. Selamat malam Alvin. Selamat malam. Oke, Pak Alvin ini Muslim. Iya. Silakan open cam, udah saya undang, Pak. Silakan Pak, sudah saya undang Pak Alvin. Teman-teman yang belum follow silakan follow ya. Ya apalagi teman-teman Islam wajib follow saya. Gimana? Karena di komal saya inilah komal menguji Quran. Ya betulkah Quran ini kitab yang jelas teman-teman? Kitab penyempurna ya. Terima kasih Pak Miostik. Follow saya, follow yang belum follow ya. Pak Alvin, selamat malam. Ya, selamat malam. Perkenalkan Pak, nama saya Gimana? Perkenalkan Pak, sebelumnya nama saya Sampai ini Muslim. sebentar Pak, perkenalkan dulu. Nama saya Syekh The Truth Al-Tiktoki Pak. Pak, jadi begini Pak, kenapa ini saya buat? Karena saya lihat fenomena di Indonesia, terutama kebanyakan orang Islam mendiskreditkan umat tertentu. Ya, mereka punya kitab yang lain selain Quran. Ya, mengklaim bahwa Qurannya ini jelas, tak pernah dirubah-rubah. Kitab yang menjelaskan tiap sesuatu, petunjuk bagi seluruh manusia, tak ada keraguan di dalamnya. Sedangkan kitab yang lain, yang sebelah Pak, sudah dirubah-rubah, sudah dipalsukan. Ya, seperti itu Pak.
Jadi karena Iya, terus? menurut Al-Quran, Al-Quran ini kitab yang jelas, tidak ada keraguan di dalamnya, dan Allah suruh dalam Al-Quran, disuruh tadabbur Quran, disuruh itu tadabbur Quran. Bahkan Allah mengatakan, jika Quran ini, kata Allah, bukan dari sisi Allah, bukan dari sisiku, kata Allah, maka kalian pasti mendapatkan banyak pertentangan di dalam Quran. Ya, tapi setelah saya membuka channel ini, banyak yang nggak jelas kata orang-orang Islam, Pak. Quran nggak jelas, yang menjelaskan itu hadis, yang menjelaskan itu kitab tafsir, Pak, kitab tafsir. Banyak begitu. Yang dijelaskan Quran adalah pokok-pokoknya aja, Pak. Pokok-pokoknya aja, pokok-pokoknya aja. Jawaban itu begitu, Pak. Ya. Perlu asbabun nuzul katanya lagi. Asbabun nuzul, Pak. Ya. Kalau saya baca Quran ini turunnya sekali, Pak, bukan berkali-kali. Di bulan Ramadan aja nih saya baca nih di Al-Baqarah, surat Al-Baqarah itu. Pada bulan Ramadan. Ya bukan berkali-kali, Pak, turunnya, Pak. Sekali aja, sekali. Ya. Justru itu, Pak, saya membuka komal ini. Oke, Bapak bersedia menjawab tantangan ini, Pak, sebagai seorang Muslim? Iya, apa? Apa itu? Oke, kita lanjut ya, Pak. Pak, lihat foto yang di belakang saya, Pak. Bapak lihat foto yang di belakang saya, coba Bapak lihat. Iya. Ada orang yang digantung di kayu salib. Lihat. Yesus. Ya. Siapa itu, Isa Pak? Masih. Jin kafir. Isa Masih. Oh, kirain jin kafir. Kirain jin kafir, Pak. Oke, Pak. Oke, Pak, menurut Bapak siapa orang yang digantung di kayu salib ini? Menurut Quran ya. Kan Bapak, kitab Bapak Quran. Jadi Bapak menjelaskan Quran Bapak. Jangan melenceng ya, Pak. Silakan. Itu Nabi Isa Al-Masih. Isa. Bapak kalau dibilang ini Isa, Pak, ketahuan somat, Khalid Basalama, Bapak dibilang kafir loh, Pak. Kafir, Bapak. Ya, maksudnya itu Nabi yang diwujudkan. Kalau yang di kayu salib ini udah bukan Isa, ini perwujudan yang lain. Oh, yang digantung di kayu, yang gambar ini bukan Isa. Ya, Isa mantap, Bapak Islam banget, Pak. Bapak Islam banget ya. Oke. Makanya saya terkejut, Pak, kalau Bapak jawab ini Isa Al-Masih, Bapak dikafirkan, Pak. Disuruh syahadat bisa 100 kali Bapak syahadat, nggak percaya, ulangin. Ya, kau bilang yang digantung di kayu salib ini Nabi Isa, ulangin syahadat 100 kali, syahadat. Nah, ternyata Bapak Islamnya kebangetan, mantap, masih Islam Bapak ya. Oke, Pak, kalau begitu Pak, kalau bukan Isa Al-Masih, terus siapa Pak? Itu menurut ini bukan penjelasan dalam Al-Quran ya. Ini sejarah historis tentang lintas agama aja itu menjelaskan Yudas yang diwujudkan. Yudas bukan enggak? Yudas. Kurang paham juga. Yang penting yang di kayu salib itu udah bukan Isa Al-Masih, udah bukan diangkat Isa. ya. Oh, ya. Nabi Isa diangkat. Terus yang digantung di kayu salib itu orang lain gitu. Ya, yang dijelaskan menurut Al-Quran itu. Tapi Al-Quran tidak menjelaskan. Gimana? Orang lain kan kata Bapak kan, Nabi Isa diangkat, betul. Ya. Yang digantung di kayu salib ini orang lain, betul. Ya. Tapi Al-Quran tidak menjelaskannya, betul. Hadis ya, nggak tahu. Bentar, saya tanya Al-Quran, Pak. Berarti Al-Quran tidak menjelaskannya, betul. Saya kurang paham itu. Halo. Iya. Bapak, karena Bapak sepertinya saya lihat udah ragu-ragu. Begini Pak nasihat saya. Pak, Bapak ada Quran nggak di situ? Sebentar Pak, sebentar Pak. Udah Bapak itu udah nyerah deh. Intinya gitu. Udah tenang aja Pak. Saya nggak paksa. Pak Salsabila, Anda Muslim. Muslim. Kitab sucinya Quran, betul?
Betul. Oke. Oke, sebelumnya saya Pak, Quran itu hudal linnas atau bukan, Pak? Petunjuk bagi manusia atau sebagian atau gimana? Seluruh umat manusia, Bang. Ya, oke. Coba Bapak buka An-Nahl. An-Nahl ayatnya itu 89. An-Nahl 89. 89. Al-Quran mengklaim menjelaskan tiap sesuatu kan? Ya. Oke. Pak, Bapak bisa lihat gambar saya nggak nih di balik nih. Bapak lihat gambar ini nggak nih? Lihat. Iya. Oke, ada orang yang digantung di kayu salib, Pak. Kalau menurut Somad, jin kafir, Pak. Kalau menurut Somad. Nah, kalau menurut Al-Quran, Pak, siapa yang digantung di kayu salib ini, Pak? Kalau Pasti pada kisah Isa kan? ya jadi begini, Bang. Silakan. Terkait tentang Nabi Isa atau Yesus yang disalib, kami itu mengimaninya bahwa bukanlah dia yang disalib, tetapi Al-Quran menjelaskan bahwa diserupakan. Tetapi diserupakan dengan nama siapa, Al-Quran tidak menjelaskan itu. Oh, berarti Al-Quran nggak jelas dong, Pak. Katanya Al-Quran menjelaskan tiap sesuatu. Dia sudah sangat menjelaskan begitu, artinya tidak menyebutkan namanya. Tetapi saya bilang sampai ke sama Bang, ini tentang Yesus yang disalib. Ketika Yesus disalib, jadi begini. Bukan, tunggu Saya Pak. baca- Sebentar. Berarti menurut Quran orang lain yang digantung di kayu salib ini, Iya, bukan makanya ini Isa. makanya Oke, ini saya- sebentar. Pak, kita perjelas dulu. Bukan Isa ya. Namanya tidak dijelaskan, betul. Ya, Oke, sebentar. Pak, yang diserupakan itu apanya, Pak? orangnya itu Wajahnya. diserupakan itu diganti dengan orang lain dengan Allah mengganti wajah orang itu mirip dengan Yesus. Oke. Pak, sebentar, Pak. Coba Dan kita orang itu berimajinasi adalah- boleh ya? Orang Oke, sebentar. itu pada saat itu adalah penjahat atau pendusta di zaman Yesus. Siapakah pendusta di zaman Yesus? Nah, kita Islam sudah mengetahui itu dengan membaca sejarah. Surat berapa ayat berapa, Pak, itu? Apanya? Penjelasan Bapak Surat barusan. Maryam itu dia sudah menyertakan di situ, diserupakan. Surat Maryam dari berapa sampai berapa itu menjelaskan tentang Maryam, kelahiran Yesus, kemudian sampai disalib. Anissa, Pak. Anissa bukan Maryam. Coba Bapak bacakan dulu surat ayat berapa. Yang diserupakan. Iya. Kita bacakan ya. Iya. Ya. Walillihi innahu fatalna Masiyah ya Isa abna Maryam wa rasulillahi wa ma fatallahu wa ma salluhu walakina yuhibbulahum wa innallaha ya. Dan mereka ucapkan mereka sungguhnya kami telah membunuh Al-Masih putra Maryam Rasulullah padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi mereka bunuh ilah orang yang diserupakan. Kenapa Bang dengan kata ini? Mana nih Bang Hampir? Kok Bapak dari kecil Muslim? Ya, Muslim. Mohon maaf Pak, kayaknya saya baca Latin lebih fasih saya baca Quran ini Pak. Walaupun saya baca Latinnya. Nah, yang premium layak coba kita adu coba ayo kita adu. Kita buka ayat lain. Supaya kau baca, saya juga baca. Aduh, gimana nih Bang Hampir? Enggak, maksudnya Bapak itu Gini, Bang. saya kan sering dengar teman Muslim Pak. Mereka itu bacanya itu lebih apa ya? Lebih Kita Kalau lebih hati-hati gitu. untuk berbicara karena kita tidak tahu lawan diskusi kita seperti apa. iya. Jangan kita menganggap diri kita itu pintar. Kalau kita anggap diri kita Bukan, pintar, saya membandingkan sama adalah teman-teman Muslim yang kebodohan, lain maksudnya. kesombongan, Bang. Nah, di dalam ajaran orang yang sombong itu tempatnya di neraka. Bukan, saya membandingkan sama teman-teman Muslim yang lain, Pak. Maksud saya. Nah, Nah, kalau saya pikir kalau gini, bilang Bapak lebih pasif bukan baca- Muslim dari kecil. Lebih pasif kau baca Latinnya. Coba kau baca Latinnya ini, ayat ini. Aku baca dengan sesungguh-sungguh tadi. Aku baca tadi itu cepat. Coba kamu baca. Nah, Ya di udah, sini Bapak artikan deh, Bapak artikan coba. Bapak yang ngerti kan, Bapak artikan coba. Kekurangan abang di sini. Ini saya sudah sangat jelas bahwa di sini diserupakan. Apa yang abang tanyakan tentang ini?
Ya, yang ditanyakan ini aja, yang diserupakan Isanya atau orang lainnya, Pak? Yang diserupakan itu, Isa diserupakan oleh orang lain. Siapa orang lain? Yaitu adalah pendusta pada saat itu, pengkhianat. Isanya yang diserupakan berarti. Ya, Nah, udah. gitu. Pengkhianat. Siapakah pengkhianat pada saat itu? Ya Yudas Iskariot. Saya kasihan Om Brut. Lanjut aja. Lebih parah dari yang tadi, Bang, hampir. Ya kan? Gini Pak, saya bukannya menghina Pak. Saya kan dengarkan Juma, Wafi. Mereka itu baca Qur'annya itu klop. Nggak, maksudnya gini, Bapak dari awal itu udah Muslim ya? Bukan misalnya, bukan mu'alaf, bukan? Nah, aku bacakan yang sesungguhnya. Atau kau baca dulu lah. Kalau itu Saya nggak tahu Pak, gimana? Nah, kau nggak tahu. Tanya Kau saya. nggak tahu. Inilah yang aku bacakan. Wa kullihim inna fatalna masamiha Isa bin Maryam Rasulillahi wa ma fatalahu wa ma sallabuhu walakin yuhibbuhu lahum wa inna zina. Apa yang abang bacakan di situ? Kenapa Bang Hampir kesenyum-senyum Bang Hampir? Aduh, ini baca Quran medok. Bang Hampir kan baca Quran medok Jawa. Iya kan? Bang Hampir Apa ketawa. abang masalahkan itu bacaannya atau artinya? Enggak apa-apa. Bukan enggak itu. apa-apa. Mungkin Pak Salsabila ini mualaf ya, Pak? Atau gimana? Apa dari kecil Muslim? Saya dari fikih Muslim, Bang. Alhamdulillah. Kalau saya sih nggak Pak, saya terusin Pak Brut. Pak Salsabila ini suka debat sama saudara-saudara Kristen ya Pak Salsabila sepertinya ya. Suka di Komal Saya debat bukan sama saudara-saudara apologet. Kristen ya. Saya bukan apologet, Bang. Tapi suka debat saya lihat ya. Tahu saya Pak Salsabila ini. Suka debat kan? Ya, kita kembali ke ini aja, Bang. Yang pertanyaan tadi kenapa? Oke, kita kembalikan. Oke. Kembali. Oke, gini Pak. Oke Pak, sebentar Pak. Boleh saya aja berimajinasi Bapak? Boleh ya? Enggak, kita bicara by data aja, Bang. Iya, ngerti. Ya udah nggak apa-apa, saya terima. Begini Pak, ini kan ada peristiwa ini penyaliban. Tapi bukan Isa kan, tapi orang lain ya. Coba kita berimajinasi ya Pak. Di bawahnya yang melihat peristiwa itu secara langsung, ada nggak orang-orang yang ingin menghabisi Isa di situ hadir? Kira-kira menurut Pak Salsabila? Saya nggak ada pada saat itu, Bang. Saya hanya percaya. Menurut Pak Salsabila, menjelaskan. gini, bahwa- maksud saya begini Pak. Pak, bagaimana mungkin mereka mengklaim telah berhasil membunuh Isa kalau mereka tidak melihat secara langsung? Betul tidak? Ya, iya, karena Betul itu ya. kan diserupakan, Bang. Diserupakan dengan Oke. orang. Pak, bukan masalah diserupakannya. Ya, Masalahnya ini kan apa? ada peristiwa penyaliban. Bukan Isa kan, tapi orang lain, betul. Betul kan? Ya. Ada yang menonton di bawah, betul. Betul. Nah, yang menonton di bawah, ada tidak orang-orang yang ingin menghabisi Isa, tapi mereka nggak tahu itu ternyata bukan Isa yang mereka habisi, betul. Betul. Tapi logikanya kan mereka ada di bawah kan? Melihat peristiwa itu. Bang, ini Al-Quran tidak dibawa. Al-Quran ini datangnya dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan. Udah pantas Bang hampir nyerahkan ke saya. Iya, Kacau Bang hampir. kan kondisi terjadi. Abang sendiri kan tidak ada di situ, Bang. Maksud Apa saya sejarah- begini loh Pak. Tadi kan apa sejarah juga saya dari- mendengar dari- gini loh. Maksud saya gini Pak. Sabar Pak, saya bilang. Maksud Bapak, tadi kan Bapak membacakan artinya ke saya. Sesungguhnya kami telah membun Al-Masih Isa putra Maryam. Betul. Ya, Dari mana mereka mengklaim telah berhasil membunuhnya kalau mereka itu nggak ada di situ melihat? Logikanya kan begitu kan? Betul. saya tidak tahu pada saat itu mereka. Wah, gimana? Itu Bang Hampir lah, Bang Hampir. Ini loh Ya. Bang Salsabila. Mereka yang mengucapkan telah membunuh itu siapa? Tentara Romawi, Bang. Tentara Romawi. Di mana ayatnya tentara Romawi? Ini kan siapa yang tangkap Yesus? Aku tanya sama Bang. Ya menurut Al-Quran siapa? Tidak, menurut kamu siapa? Menurut Al-Quran yang saya tanya, Pak. Iya, aku tanya kamu. Aduh. Apakah tentara Indonesia kan? Bukan. Kejadiannya di mana, Bang? Saudara.
Ya, oke. Gini Pak, Mana, gini Bang? Pak. Oke, gini Pak ya. Oke, saya terimalah jawabannya tentara Romawi. Oke, tentara Romawi itu melihat yang digantung itu adalah Isa. Padahal bukan Isa, betul kan? Itu bukan Isa, tapi orang lain kan, betul? Ya. Ya. Oke. Tertipu nggak mereka pada saat itu melihat penyaliban itu? Mereka mau nangkap Isa, tapi yang ditangkap bukan Isa. Begitu maksudnya kan? Enggak, sebentar. Abang begini, saya mau tanya, yang menyerupakan Isa itu siapa di dalam pembicaraan ini, surat An-Nisa ini? Ya abang yang jelaskan, kok saya jelaskan bang? Itu tugas abang yang jelaskan. Di Kalau Anissa misalnya- nggak ada, di Anissa nggak ada yang menyerupakan siapa, nggak ada. Bang, ini kan jadi begini, saya hanya nguji otak abang ini. Kan abang sudah surat An-Nisa ini kan firman dari Tuhan. Dia tidak menjelaskan di sini, berarti yang menceritakan kejadian ini adalah Tuhan sendiri. Jadi abang tidak perlu bertanya, oh mereka tertipu enggak? Ya memang bahasa di sini itu memang Tuhan menyerupakan orang untuk menggantikan Isa, karena Islam memuliakan Isa, memuliakan Yesus. Ya, kalau di ayat itu nggak ada yang menyerupakan siapa, nggak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, itu mereka berkata kami telah membunuh, itu bukan Romawi Pak, itu Yahudi. Kemudian kalimat orang yang digantikan juga nggak ada Pak di ayat itu. Seperti itu Pak Salsabila. Iya, begini Pak, hampir murtad. Jadi di ayat kami ini tidak menjelaskan secara konkret. Dia hanya memberikan gambaran, memberikan kabar bahwa Nabi Tuhan, utusan Tuhan namanya Yesus atau Islam itu adalah Isa, bahwa tidak dibunuh. Tuhan menggantikan pakai orang lain, diserupakan. Nggak ada itu Pak. Di ayatnya nggak ada itu Pak. Kenapa? Di ayatnya nggak ada itu Pak. Diganti orang lain itu nggak ada. Ini diserupakan Bang, apa artinya? Diserupakan menurut Abang? Diserupakan apanya di situ? Diserupakan orangnya Bang. Nggak ada Pak di ayat itu Pak. Duh, ini sudah sangat jelas diserupakan, masa Abang tidak mengerti? Waduh, kalau sekolah di mana? Ini wa qaulihim inna qatalnal masih Isa bin Maryam Rasulullah, kan gitu ayatnya. Kemudian wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum, kan gitu. Di ayatnya Pak nggak ada orang lain yang diserupakan, nggak ada. Maksudnya nggak ada, ini mah katanya gimana ini diserupakan orang? Ini kan sudah jelas ayatnya di sini diserupakan. Iya, yang Kata diserupakan serupakan itu bukan apa orang di artinya? situ Pak. Apa kata di sini? Nah, Bukan orang. saya belum mengatakan apa dulu, yang jelas di ayat itu nggak ada diserupakan orang, itu nggak ada. Abang tidak mengerti. Sungguh kami telah membunuh Al-Masih putra Maryam Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyembelihnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang. Nah itu nggak ada Yang- itu di ayat aslinya, nggak ada itu. Orang yang diserupakan. Nah itu di ayat aslinya nggak ada. Oh, masa nggak ada? Abang tahu bahasa Arab? Ya tahu lah, saya kan orang Quraisy. Abang, ya, mana ada mau salah arti sana ayatnya tadi nggak ada. Ya udah, intinya itu aja Pak. Iya, Itu Pak orang lain Sarmila. nggak ada. Lanjut Jadi Pak. orang Bang Hampir Murtad ini orang Quraisy. Nama Tuhannya Allah. Diambil orang Islam. Sebenarnya nama Tuhan orang Quraisy itu Allah, diambil sama orang Islam. Di kitab Abang juga menjelaskan bahwa yang disalib itu Ya, itu sudah sangat jelas, berarti Al-Quran itu benar. Makanya tadi saya tanya, kalau di Bible, nah Yesus nggak disalib terus ngapain? Berendam Yesusnya. Saya heran loh sama Pak Salsabila itu. Karena itu kesempatan orang menjawab supaya kau tidak Di berasumsi Bible mah jelas, sendiri. disalib, mati 3 hari, kemudian dibangkitkan. Sekarang saya tanya, ketika Yesus disalib, Yesus setiap membaca doa selalu memanggil Bapa, 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 Bapa. Tapi ketika dia disalib, dia menggunakan kata Eli, Eli Sabantani. Artinya itu bukan Yesus, Bang. Waduh, ini Quran bacanya salah, Bible bacanya salah. Gimana nih? Kata Eli, Eli itu kan bukan ciri khas Yesus, Bang.
Nah, ini tadi kan hostnya nanya Quran, Pak. Nah, kau nggak usah ngeles, kau jawab aja lah itu. Kenapa Yesus pakai Eli Sabantani? Kenapa tidak pakai Bapak-bapak, kenapa engkau tinggalkan aku? Kenapa lama engkau tinggalkan aku? Kenapa pakai kata itu? Tadi kan nanyanya Quran. Kok jadi ke Udah tahu, kau jawab Bible? kan aku udah jawab sesuai keimanan aku. Jadi kau jawablah juga itu pertanyaan itu menandakan bahwa Yesus bukanlah orang yang disalib. Karena itu bukan kata Yesus. Yesus kalau Yesus yang disalib pas dia katakan Bapak, kenapa engkau tinggalkan aku? Ini Eli Sabantani, kirinya siapa itu? Itu menandakan bahwa Yesus tidak disalib. Abang tidak sadar di situ. Kalau di Quran yang digantung ini ngomong apa, Pak? Pak Salsabila. Kalau di Quran yang digantung ini ngomong apa, Pak? Jangan salibkan aku. Bentar. Oh, berarti gini loh ya, teman-teman ya. Kalau yang di Quran berarti dia ngomongnya seperti ini. Jangan salibkan aku. Jangan salibkan aku. Aku bukan Isa. Betul. Betul tidak, Pak? Kalian salah tangkap tentara Romawi. Berontak dia, Pak. Jangan salibkan aku bukan Isa. Kalian salah tangkap. Mana tolong aku, tolong aku, betul. Di Quran begitu ngomong dia, betul. Saya sudah bisa membuktikan bahwa Berat, saudara. Berat. Malu dia. Waduh. Pak, berarti di Quran dijelaskan kan, ya ada ibu orang tua yang kehilangan anaknya ini, betul? Ada nggak? Setelah itu diceritakan. Bang, kita diskusi pakai data. Aku jawabnya pakai data. Eli Sabantani. Pak Salsa bilang nggak jujur. Datanya nggak jujur tadi, gimana? Alah, mengapa engkau meninggalkan aku? Kata Eli ini adalah bukanlah ciri khas Yesus. Yesus setiap berdoa memuji Tuhan selalu bilang Bapak. Berdoa memuji pun selalu panggil Bapakku. Ini pakai Eli Sabantani berarti bukanlah dia yang disalib, Abang. Kalau El itu artinya apa, Pak? Kalau El, Jibril, Mikael, Ismail, itu El itu artinya apa? Saya tidak tahu itu Eli, yang jelas ini artinya ini Tuhan, kenapa lama engkau tinggalkan aku? Kayak lagu dangdut. Tuhan, penguasa jagat, terimalah doaku ini. Makanya kita diskusi yang ilmiah. Bapak tanya, kita menjawab sesuai dengan keimanan masing-masing. Tidak usah framing, Bang. Nggak framing saya. Saya mencoba gini loh, Pak. Sebentar, Pak. Salsabila. Kita dulu. Kita diskusi saja sudah tidak. Kita tidak bisa memaksakan keimanan Abang, memaksakan ke saya tidak bisa. Kita cukup memahami saja. Oh, keimanan Islam menurut bangsa Sabila seperti ini, saya juga seperti itu gitu loh. Bukannya Quran nyuruh supaya berpikir. Kalau Abang bicara kayak gitu kan, oh ini siapa? Oh kenapa bisa begini? Enggak begitu, Bang. Diskusi loh, bukan gini loh, Pak. Quran itu untuk orang-orang yang berpikir kan, banyak ayatnya kan. Betul. Yang jelas Islam itu, Bang, akal dulu baru imani. Bukan diimani dulu baru mencari. Jadi setiap kenapa kami pelajari dulu baru kita imani, bukan Emang imani dulu. Pak Salsabila belajar bahasa Arab. Saya tidak bisa bahasa Arab, tapi saya bisa mengaji. Lah mau mempelajarinya gimana kalau nggak bisa bahasanya? Ya kami mengaji bahasa Arab itu kan beda. Kalau Al-Quran kita mengaji itu bahasanya itu kita berdialek dengan bahasa itu, dengan kata-kata kita tidak tahu karena artinya juga luas dalam bahasa Arab itu. Coba Kita contoh, Bapak kalau sholat kan baca ini kan at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibah, benar nggak? Iya betul. Nah, at-tahiyat itu artinya apa, Pak? Apa? At-tahiyat itu artinya apa? At-tahiyatu barakatuh salawat taibatu begitu. Iya, at-tahiyat itu artinya apa? Saya nggak hafal loh. Yang penting Artinya? baca doang. Yang penting baca doang. Baru nyari. Iya. Gimana Bapak tiap hari ngucapin itu ke Allah tapi nggak tahu artinya?
Ya karena kita Bapak membacanya itu, kalau yang belajar itu kita di rumah pakai papan tulis, jadi sudah ada ayat ini yang dibaca. Ada juga Al-Quran disimpan di depan yang besar itu, jadi situ membaca. Iya, sholat itu kan koneksi kan, Pak. Sholat bagi itu, Allah. Pak Salsabila gini loh. Sholat itu kan koneksi. Abang hafal antara nggak Pak Bidul Abang? Salsabila. Abang Gini. hafal nggak Bidul Abang? Aku tanya. Bentar, Abang Pak. hafal nggak Bidul Abang? Saya lebih hafal Yang, Quran daripada yang, Bible. yang gini, yang Paulus berapa ratus ayat, Matius berapa ratus ayat, beda-beda tuh. Bukan, Tanya hafal. bukan. Gini Nah, loh, Pak. makanya tidak ilmiah ketika abang tanya seperti itu. Bukan itunya. Gini loh, sholat itu Jadinya kan jatuhnya koneksi. tidak ilmiah, bang. Coba, dengerin bentar, Pak. Sholat itu kan artinya koneksi. Koneksinya Pak Salsabila dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bener nggak? Nah, ketika Pak Salsabila sedang koneksi, masa nggak tahu yang dibicarain apa? Bang, saya ini bukan ahli ibadah, ya, yang harus menghafal seperti Ustaz Hidayat biar nomor dan halamannya bisa paham. Oke, tunggu Pak. Sudah Pak. Ya, Pak Abdul Rahman, Anda Muslim Pak? Pak Abdul Rahman, Anda Muslim? Sekarang udah Kristen, Pak. Waduh, Iya, Pak. berat teman-teman. Enggak, Pak. Benar. Ada Eurovis Mohon maaf, saya Allah. turunkan ya Pak. Saya turunkan, mohon maaf ya. Nah, yang Kristen nggak boleh naik ya teman-teman ya. Ya. Oke, lanjutkan Pak Salsabila. Silakan. Iya, tadi itu aku udah tanya kan tadi. Iya, jadi Ini ketika Sabantan kita itu- sedang berkoneksi dengan Tuhan, tetapi nggak tahu apa yang kita ucapkan, itu kan merendahkan Tuhan dalam tanda kutip ya. Enggak, tidak begitu. Abang tidak bisa menafsirkan kitab kita sendiri. Kitab sendiri. Abang ini mau cerita-cerita aja ya? Oke, kita sambung gini. Berarti tentara Romawi yang dibawa, yang melihat peristiwa penyaliban itu, mereka tertipu kan, Pak? Betul. Mereka pikir yang digantung itu Isa, padahal bukan kan? Betul nggak Pak Salsabila? Sudah dari tadi tuh Bang dijelaskan dari tadi. Ya betul kan? Berarti mereka tertipu kan? Itu diserupakan, ya. Dan di kitab Iya. Abang juga itu sangat jelas bahwa ketika Oke, itu sebentar. menggunakan bapak, dia menggunakan Sebentar. iri samantani. Sebentar ya, berarti tertipu kan yang tentara Romawi menurut Bapak tertipu kan di bawah. Kalau ada orang yang tertipu Pak, berarti ada penipunya nggak? Kenapa Bang? Kalau ada orang yang tertipu, berarti ada penipunya tidak? Ada penipunya nggak? Iya, karena itu diserupakan. Ya, siapa penipunya? Yang disebut Allah yang merupakan itu. Ya, Sehingga berarti orang penipunya siapa penipunya? dia tidak menipu di situ Bang. Waduh, berat ini itu betul. Pak Eli Muslim. Ya Muslim. Oke. Oke, bisa saya jelaskan dulu. Pada zaman dulu, zaman Romawi, itu ada murid Yesus nama Yudas. Kau tahu Yudas kan? Ya. Betul. Tahu Yudas? Yudas tahu? Tahu nggak Yudas? Kita lagi Nggak ada bahas di Quran. Pak. Murid Yesus. Kita lagi bahas Penipu. Quran, Pak. Sebentar. Pak Eli, kalau ada Yudas di Quran, Pak, saya lompat dari Monas, kaki saya di bawah. Enggak gini dulu bos, dengar Dengar dengar. ya? Karena apa, Pak? Karena yang lompat dari Monas kepala di bawah udah ada orangnya. Alaihissalam. Oh, jangan dengar dulu lah. Jangan bacot ku aja, framing ku aja yang ku dengar. Dengarkan dulu. Ya, silakan. Waktu itu murid Yesus itu ada berapa? 17. Hah? Salah satu pengkhianat siapa? Yudas. Yudas itu yang mengasih tahu Paulus. Ya Paulus, kenapa si Isa dijadi target? Karena si Isa bisa menghidupkan orang mati. Itulah apa diberikan Allah dia suatu mukjizat. Makanya waktu itu Tuhan Kristen itu nggak ada, kebingungan, bingung Kristen. Nah, disampaikanlah ke Paulus. Paulus kalau sampaikan ke Raja Romawi. Ya Romawi. Kenapa gitu? Ketika Yahudi, dewa mataharinya, orang Yahudi menyembah dewa matahari. Tahu dewa matahari siapa? Hah? Tahu nggak dewa matahari? Itu kepercayaan orang Yahudi.
Nah, orang Yahudi ditipu oleh orang Romawi. Pak Eli, sorry, kok ngos-ngosan lagi treadmill atau gimana nih? Enggak berjelaskan. Bela Qurannya dia Bang Bahwasanya Hampir. yang disalib itu si Yudas, Bela si Quran. penipu, diserupai oleh Allah. Yudas itulah yang kalian sembah itu, yang sampai sekarang. Kalian itu makanya kalian agama kalian nggak jelas, Tuhan kalian nggak tahu. Nah, kalian penipu, agama kalian penipu. Di Karena sini Tuhan kalian Muslim kok. penipu. Saya Muslim Nah, kok. si Yudas itu Tuhan kalian. Aku punya Saya data. Muslim kok. Nih, aku punya data. Buka Anissa. Anissa 157. Biar aja dia yang buka. Tadi katanya apa tadi yang punya mukjizat? Mukjizat Nabi Isa tadi apa? Berubah rupa. Nah, Iya betul Pak Salsabila. Pun diberi Allah kan bisa menghidup orang mati, betul nggak? Yang Enggak, betul nggak? orang mati itu siapa, Aku Pak? tanya kau dulu, Nabi Isa itu bisa menghidupi orang mati kan? Kalau Kepercayaan di kalian itu Quran kan? jelas, kalau di Quran jelas. Aku tanya sama kau, Nabi Isa itu bisa menghidupi orang itu kepercayaan kalian. Sampai sekarang. Dengar kalian? Bukan Pak Eli. Tadi yang mukjizat berubah rupa tadi siapa? Nggak ada Nabi yang Isa. berubah. Nabi, kalau aku bilang Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang mati. Itu kepercayaan kalian. Itu yang kalian pegang sampai sekarang, sampai kiamat. Karena kalian percaya Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, bisa sampai ke surga. Dari mana datanya bos? Kok bisa sampai surga? 3 hari. Berarti kok 3 hari mati Tuhan. Selama 3 hari itu Tuhan kemana? Kutanya pakai data, pakai akal. 3 hari itu Tuhan mati. Kemana Tuhan 3 hari? Bos, 3 hari negara nggak ada pemimpin, hancur bos. Pakai akal bos. Kita beriman, beragam pakai akal, bukan pakai iman. Kalau kita beriman, semua manusia dunia ini beriman. Hewan beriman, binatang beriman. Semua beriman bos. Tapi kita beragama pakai akal, bukan pakai iman. Tapi di tafsir Islam sendiri Nggak Nabi usah Isa pakai tafsir. mati 3 hari. Gini, kenapa Al-Quran menjelaskan sedetail-detailnya apa, seringkas-ringkasnya, bahwasannya kitab-kitab yang dahulu itu udah dipermainkan orang-orang terdahulu. Jadi kitab-kitab yang dulu tuh yang nggak sah itu nggak berlaku lagi. Makanya timbulnya Al-Quran. Jadi Coba ditafsir deh. Lo mana Bang Hampir? Coba ditafsir deh Bang Hampir. Buka Bang Hampir. Coba Bang Iya, di Hampir. tafsirnya itu Nabi Isa mati 3 hari. Buka Bang ada Hampir. pilihan bilang gini, nah kalian sini bikin topik. Kau bilang mati dan bisa mati 3 hari bangkit. Dari mana pakai akal kalau ngomongnya? Kan Loh, itu kau bilang. tafsir di Islam pun loh Bang. Itu tafsir Nggak di ada Islam. tafsir Islam. Islam nggak pernah. Isa itu tidak pernah mati. Isa itu masih hidup sampai sekarang. Diangkat oleh Allah. Udah. Isa itu nggak mati bos. Ya udah, Isa saya itu tunjukin masih ada tafsirnya sampai ya. sekarang. Nggak mati. Kau cari di sampai sekarang. Kau Nih. tahu di mana kuburan Isa sampai sekarang? Tanya lo kau. Saya kasih tafsirnya ya. Apa tafsirnya? Apa? Hah? Ini ya. Kau buka An-Nisa 100. Bentar Pak Eli, biar dibuka tafsirnya. Nih. Jangan kaget tapi. Kalian tuh ini suka-suka kali berframing gitu. Ya udah, ini saya bukain, Pak. Ini di surat Ali Imran ayat 55 ya. Wahai Kalian Isa, ini kadang-kadang nggak pakai akal, sebentar. pakai framing kalian aja. Gantian dong. Gini ceritanya ya. Kau dengar dulu. Gantian dulu, Pak. Tadi kan udah Gantian ngomong panjang. Bang Eli. Iya. Bentar saya tanya nih, Bang Hampir, ini surat apa? Saya baca dulu nih. Ali Imran 55. Oke, saya baca dulu ya. Iya. Saya baca dulu nih. Qallallahu ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Summa ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Saya artikan, ketika telah berkata Allah, wahai Isa, sesungguhnya aku mewafatkanmu
Loh, kok wafat ini Bang Hampir nih? Dan mengangkatmu kepadaku. Oh, dia wafat dulu baru diangkat ayatnya Bang Hampir. Nah, dan menyucikanmu dari orang-orang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang kafir sampai hari kiamat. Kemudian kepadaku tempat kembali kalian, lalu aku memutuskan di antara kalian tentang apa yang kalian perselisihkan padanya. Lanjut Bang Hampir. Ya. Ini di tafsir Ibnu Katsir ya, dikatakan di sini waqala Ishaq bin Bishir. Coba nih dilihat Pak Eli, Pak Salsabila. Nih. Waqala Ishaq bin Bishir an Idris. Itu ayat ini. Iya, ini tafsirnya dari Ibnu Katsir an Wahab. Dikatakan apa? Amatahullah salasati ayyam. Allah mau Ayat ini Bang, waktu Isa. diwafatkan Yesus itu bukan Begitulah teman, perdebatan antara saudara kita yang murtadin dan saudara dari muslim juga, yang begitulah adu logika. Bacain dulu. Memang ya logika mereka ya Waqala Ishaq bin pokoknya Bishir tidak bisa diadu dengan logika dari murtadin ini. Memang jongkok sekali logika mereka, selalu ngotot dan ngotot ya. Kalau kita perhatikan dia punya jawaban itu selalu ngotot dan ngotot, tidak pernah memberikan daripada akal logika yang sehat begitu. Jadi seperti yang dibilang tadi, berarti kalau dia diserupakan, berarti Allah yang menyerupakan itu agar mereka ataupun orang-orang itu bisa tertipu bahwasanya mereka menganggap bahwa Yesus adalah Allah atau Isa, ternyata bukan. Berarti kalau dia menipu orang-orang itu berarti Allah itu seorang penipu. Begitu dong apanya. Ya itu logikanya. Memang logikanya logika cerdas seperti itu. Ya berarti kalau dia menyerupakan, artinya menyerupakan itu berarti kan mengkelabui. Kalau mengkelabui kan artinya kan ada penipuan di situ. Penipuan itu berarti kan dari siapa datangnya? Berarti dari Allah. Kalau dia menipu, berarti Allah itu menipu orang-orang itu berarti Allah penipu dong. Jadi bukan berarti Allah itu memberikan yang benar atau memberikan kebenaran gitu. Berarti dia bisa membingungkan orang, menipu orang, mengkelabui orang seperti itu. Begitu teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah menonton ini.